Alhamdulillah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya kita dapat mempresentasikan mata kuliah ilmu alamiah dasar pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, maksud saya berkumpulnya kami di sini untuk mempresentasikan mata kuliah ilmu alamiah dasar yang berjudul pencemaran lingkungan. Untuk pemakaran pertama yaitu saya sendiri bernama Kamarudin. Yang kedua saya Sani Arsyad sebagai pemakaran kedua. Yang ketiga Saya Syamila Yusriadi sebagai pemakaran ketiga. Yang keempat Saya Rizka Adelia sebagai pemakaran keempat. Yang kelima Saya Rizman, pemakaran kelima. Yang keenam Saya Yusuf, pemakaran keenam. Yang ketujuh Saya Aspaja sekaligus kesimpulan dan penutup. Nah, itulah nama-nama dari kelompok kami yang akan menjelaskan makalah tentang pencemaran lingkungan nanti. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau mengisinya makhluk hidup, zat energi, atau komponen-komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terus apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup tadi? Menurut para pendapat, ada beberapa pendapat yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu pendapat oleh Emil Salim. Beliau berpendapat bahwasanya lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, seperti termasuk itu manusia. Terus pendapat tokoh yang kedua yaitu Otto Sumarwoto. Beliau berpendapat lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang berada di dalamnya, dalam ruang yang kita hadapi dan kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi penjelasan dari pengertian lingkungan hidup tadi tidak jauh berbeda terhadap dari penjelasan tokoh-tokoh yang berada di atas. Terus apa aja macam-macam pencemaran lingkungan? Yang pertama, berdasarkan sifat zat pencemaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran biologis. Apa itu pencemaran biologis? Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa, atau contohnya seperti limbah kotoran hewan yang menyebabkan terjadinya perubahan bau dari air sungai tadi. Terus yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca, karet, dan lain-lain. Untuk pencemaran fisik ini banyak kita jumpai di sekitar kita, apalagi di daerah kita ini, seperti contohnya limbah-limbah plastik sampah yang bersebaran di area sungai kita ini. Yang ketiga, pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah yang kedua, yakni Sania Arsyad. Padanya dipersilahkan. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu dari Saudara Kamarudin. Di sini saya menjelaskan di bagian kedua, yaitu berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya dibagi lagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Di sini saya mengambil bagian poin pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara ialah suatu keadaan di mana posisi udara tidak stabil atau kurang stabil diakibatkan oleh asap-asap kendaraan, asap pabrik industri, dan lain sebagainya. Pencemaran udara dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah minyak. Limbah industri dapat berupa jenis logam berat seperti kadmium, merkuri, dan timbal.
Selain itu juga pewarna sintesis dan zat kimia lain sesuai dengan jenis industrinya. Melalui rantai makanan, zat-zat di atas terakumulasi pada tubuh hewan dan manusia yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penimbunan NO di air sehingga terjadi eutrofikasi. Akibatnya gulma di air seperti eceng gondok dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan udara dan sinar matahari tidak dapat menembus udara. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Berdasarkan contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan lain sebagainya, menumpuk di perairan bersama limbah industri akan menyebabkan kematian organisme dan penyusutan oksigen yang dapat menyebabkan perairan menjadi miskin oksigen. Dan yang terakhir itu ada limbah minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tanker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai yang menyebabkan tercemarnya udara laut karena permukaan laut yang meringankan minyak dengan ketebalan tertentu. Akibat yang ditimbulkan itu ada 3. Yang pertama, cahaya matahari tidak dapat menembus udara. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat hidup karena tidak dapat berfotosintesis. Fitoplankton ini ialah tumbuhan kecil yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan tumbuhan ini tumbuh di laut. Dan yang terakhir itu pertukaran udara dari udara ke udara dan tidak dapat diganggu. Sekian pemateri dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafina Yulistriani. Perkenalkan, nama saya Syafina Yulistriani. Di sini saya sebagai pemakalah ketiga akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang pencemaran tanah. Seperti kita ketahui bersama bahwa tanah berfungsi sebagai tempat hidup sebagian besar makhluk hidup di muka bumi ini. Dengan kemajuan teknologi saat ini telah terjadi pencemaran tanah. Bentuk atau penyebab pencemaran tanah antara lain sampah yang bertumpuk dan sukar terurai seperti plastik, botol, kaleng-kaleng, kaleng-kaleng bekas, pupuk sintetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pencemaran tanah berdasarkan sifatnya polutan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yakni biodegradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya kayu, kertas, sisa makanan, dan beri. Yang kedua yaitu non-biodegradable, yaitu polutan yang aktif dapat diuraikan oleh proses alam. Contohnya seperti plastik, gelas, pestisida radioaktif, dan logam toksit. Selanjutnya, adapun akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tanah yaitu yang pertama, terganggunya organisme kehidupan, terutama mikroorganisme dalam tanah. Yang kedua, berubahnya sifat kimia dan fisik tanah. Dan yang ketiga, merubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing ke dalam udara secara berlebihan. Definisi lainnya adalah suatu kondisi di mana kehadiran suatu atau lebih substansi kimia, fisika, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Sumber pencemaran udara ada 2, yaitu pencemaran alamiah dan juga yang berasal dari manusia. Pencemaran alamiah misalnya gunung berapi dan kebakaran hutan, sedangkan pencemaran yang berasal dari manusia seperti asap transportasi, asap pabrik, dan lain-lainnya. Macam-macam pencemaran udara ada 2, yaitu pencemaran udara primer dan sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran yang berasal langsung dari sumber pencemar, misalnya karbon monoksida. Sedangkan
Sedangkan pencemaran udara sekunder adalah yang berasal dari reaksi-reaksi pencemar. Gas pencemar yang mengandung gas berbahaya ada 3, yaitu yang pertama gas karbon monoksida. Terkenal sebagai gas pembunuh karena daya ikatnya terhadap hemoglobin melebihi daya ikat oksigen. Efeknya adalah mual, pening, dan sakit kepala. Sumbernya adalah pembakaran yang tidak sempurna seperti kendaraan bermotor. Yang kedua, gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang berlebihan akan memberikan efek rumah kaca dan menaikkan suhu bumi. Sumbernya adalah pembakaran minyak bumi seperti batu bara, industri, dan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah gas belerang dan nitrogen oksida. Gas ini bersama air hujan akan menyebabkan hujan asam sehingga dalam waktu lama tanah, sungai, dan danau akan menjadi asam dan akan merusak tumbuhan dan hewan air tawar. Pada manusia akan menimbulkan iritasi paru-paru, mata, dan hidung. Sumbernya adalah pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gunung berapi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan saudara Rizka tadi. Saya di sini menjelaskan akibat pencemaran lingkungan. Akibat pencemaran lingkungan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, pemakatan hayati. Yang kedua, keracunan dan penyakit. Yang ketiga, punahnya spesies. Dan yang keempat, peledakan hama. Yang kelima, terganggunya keseimbangan lingkungan. Dan yang keenam, kesuburan tanah berkurang. Dan yang ketujuh, terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan oleh adanya senyawa nitrogen oksigen atau NOx dan sulfur oksida atau SOx. Kedua senyawa tersebut mudah larut dalam senyawa-senyawa asam udara. Bila senyawa asam terbentuk di atmosfer, maka menyebabkan pH udara hujan terlalu tinggi. Akibat hujan asam ini mengakibatkan yang pertama, pepohonan akan mati dan rusaknya jaringan tumbuhan. Dan yang kedua, mengakibatkan iritasi saluran pernapasan manusia. Dan yang ketiga, mengganggu kehidupan ekosistem udara. Dan yang keempat, tanah menjadi tandus, pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Dan yang akibat yang tadi sebelumnya terjadinya hujan asam. Dan yang ini yang ke-8, penipisan lapisan ozon. Nah, di sini penipisan lapisan ozon diakibatkan oleh adanya CFC di udara. Partikel ozon akan terikat oleh senyawa klor dari CFC sehingga terjadi lubang ozon. Akibat menipisnya lapisan ozon itu mengakibatkan A. Intensitas sinar ultraviolet ke bumi meningkat, dan B. meningkatkan suhu bumi, dan yang C. naiknya permukaan laut, dan D. mengancam kesehatan makhluk hidup di bumi. Dan yang 8 tadi penipisan lapisan ozon. Nah, ini akibat yang ke-9 adalah akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh adanya gas yang mampu memberikan efek rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari CO2 atau nitrogen oksida atau NOx, uap udara maupun CFC. Efek rumah kaca mampu menyerap sinar inframerah, yaitu sinar panas. Sinar yang dipantulkan ke bumi akan diserap efek rumah kaca atau CO2 panas. Panas diradiasikan ke bumi sehingga menaikkan suhu permukaan bumi atau termuat global. Baiklah, penjelasan selanjutnya cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan akan dilanjutkan oleh makalah dari ke-6. Ingin menyampaikan hasil makalah kami, yaitu cara-cara mencegah menanggulangi pencemaran lingkungan. Cara-cara mencegah pencemaran lingkungan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu limbah industri, yang kedua limbah organik, dan yang ketiga yaitu limbah pertanian. Apa itu limbah industri? Limbah industri adalah yaitu sebuah limbah yang jauh dari pemukiman atau perkotaan. Kemudian limbah industri ini terbagi menjadi 3 macam. Apa aja?
Yang pertama yaitu setiap pabrik mempunyai lembah. Ya jelas setiap pabrik itu mempunyai lembah. Kemudian yang kedua, limbah organik dari makanan dapat menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya seperti limbah ternak gitu. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama limbah industri, kemudian yang kedua limbah rumah tangga. Apa itu limbah rumah tangga? Yaitu sebuah limbah cair yang dialirkan ke bak penampungan. Ada 7 macam cara menanggulangi dari pencemaran tersebut. Yang pertama yaitu mencegah kejadian pencemaran air untuk rumah. Yang kedua, mencegah kejadian pencemaran air untuk rumah. Dan yang ketiga, menghindari bau dan pemandangan yang tidak sedap. Ya, inilah kebiasaan kita sehari-hari di rumah agar selalu membersihkan rumah. Apabila ada sampah, got kotor dan lain sebagainya, kita sendiri yang membersihkannya. Agar apa? Agar tidak tercemar di lingkungan rumah kita sendiri. Kemudian yang keempat, sampah plastik, kaleng, dan karet itu dapat didaur ulang kembali hingga peralatan yang berguna. Ya, jadi barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai, barang-barang yang sudah lama, yang sudah tidak berguna, seperti plastik, kaleng, bisa kita kumpulkan lagi, kita ubah, bisa dapat kita gunakan, menjadikan itu yang lebih baik lagi. Seperti kaleng, kita buat untuk tempat pena gitu. Kemudian yang kelima yaitu sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir yaitu sampah dibuang ke tempat yang lebih rendah dan ditimbun dengan tanah. Jadi apabila kita tidak bisa menimbun sampah dengan tanah, ya kita bakar saja sampah tersebut. Agar apa? Agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak tercemar gitu. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita yaitu yang pertama tadi limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang terakhir yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini dibagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama, tidak menggunakan pupuk pertanian. Apabila kita tidak menggunakan pupuk pertanian, maka hasil kita pun tidak akan memuaskan. Yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan pestisida, dan yang terakhir yaitu menggunakan pupuk kompas dengan sisa permanen. Kemudian mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Salah satunya ialah tentang pencemaran udara. Kita sangat tahu sekali bahwa udara itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kita bernapas. Jika udara yang kotor kita hirup, maka itu juga berdampak pada paru-paru kita itu sendiri. Jika bersih, dan itu juga berdampak pada diri kita itu sendiri. Untuk itu, ada beberapa cara untuk mengurangi pencemaran udara itu sendiri. Salah satunya ialah dengan menguranginya penggunaan bahan bakar minyak dan batu bara. Kemudian menggantinya dengan bahan-bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Dan mencegah penebangan hutan secara liar dan membakar lahan. Dan membakar lahan tidak diperbolehkan karena itu berpengaruh kepada kualitas udara yang kita hirup. Apalagi kita berada di lingkungan itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita menanggulanginya? Cara kita untuk menanggulangi tentang masalah udara ini adalah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya ialah dengan cara penanaman pohon untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kemudian
memelihara aliran sungai, daerah aliran sungai, dan menetralisirkan zat kimia. Adanya tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah merusak lingkungan itu sendiri. Mari kita bersama-sama memperhatikan lingkungan tempat kita tinggal sendiri. Jangan sampai dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena siapapun mereka adalah perusak lingkungan. Mereka tidak peduli, dan kita yang akan merasakan akibat dari perbuatan mereka itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kita tahu bahwa lingkungan kita itu sangat penting. Maka dari itu, kesimpulannya adalah polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang menyebabkan lingkungan tempat tinggal kita kurang berfungsi secara maksimal sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika lingkungan kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka itu akan berpengaruh kepada orang yang tinggal di lingkungan itu sendiri. Baik, adapun saran manusia harus senantiasa menjaga lingkungan tempat tinggal mereka itu sendiri dengan baik dan benar. Kemudian kita harus bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, tempat tinggal kita dengan baik dan benar. Seharusnya kita manusia atau kita yang tinggal di lingkungan itu sendiri mengukur dampak positif dan negatifnya sebelum kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kesalahan kita hari ini. Dan kita tidak akan mengulanginya kembali di masa yang akan datang. Kemudian pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang cukup tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan itu sendiri. Apalagi ini masalah menyangkut tentang udara, sangat penting. Tanpa udara kita tidak akan bisa hidup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak video kami. Baiklah, itu tadi penyampaian dari teman-teman kita tentang pencemaran lingkungan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami isi dan kandungan atau kesimpulan yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.